Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismay Gisela Sancaka dengan NIM 66612300168. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai IT Governance Archetypes Arrangements Matrix aplikasi cantik dan juga menganalisis 5W1H dari artikel Bu Ayu. Nah, oke, apa sih itu aplikasi si cantik? Jadi aplikasi si cantik ini punya akronim, yaitu aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. Nah, adalah aplikasi layanan perizinan berbasis cloud yang dirancang untuk memudahkan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan secara terintegrasi dan gratis. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Kominfo yang berbasis web dengan terhubung online single submission atau OSS yang memungkinkan koordinasi antara DPM PTSP dan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan dukungan OSS, perizinan usaha dan layanan lainnya dapat dilakukan secara elektronik, meningkatkan transparansi dan keamanan layanan. Sementara pengawasan langsung dilakukan oleh Kemendagri dan KPK melalui mekanisme e-monef dan audit. Nah, berikut merupakan IT Governance Archetypes Arrangement Matrix dari aplikasi si cantik. Nah, untuk IT Principal, itu archetype-nya berada di federal. Jadi, cara pengambilan keputusannya input dari PTSP pusat atau daerah, namun decision ada di Ditjen Aptika, khususnya Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Kemudian, untuk IT arsitekturnya berada di IT Monarki, di mana cara pengambilan keputusannya decision oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika yang menyusun standar, norma, dan prosedur dari aplikasi si cantik. Kemudian untuk IT infrastrukturnya itu berada di IT Monarki. Jadi cara pengambilan keputusannya itu decision diambil oleh Ditjen Aptika dan Sekretariat Ditjen dalam hal penyediaan teknis, kemudian untuk input dari pihak penyedia IT nasional seperti PT Telkom. Kemudian untuk kebutuhan aplikasi bisnis atau business application needs itu berada di duopoly, di mana cara pengambilan keputusannya input itu dari pengguna, PTSP daerah, dan pengembang, dan decisionnya itu bersama berdasarkan keputusan layanan dan evaluasi kinerja. Jadi inputnya itu ada PTSP daerah, kemudian decisionnya ada PTSP dan Ditjen Aptika. Nah, yang terakhir IT investment itu berada di bisnis monarki, di mana cara pengambilan keputusannya input itu dari direktoral teknis dan stakeholder daerah, namun decision penuh oleh pemimpin Ditjen Aptika dan Sekretariat Jenderal Kominfo. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya aplikasi cantik cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik itu merepresentasikan archetype jenis federal dalam tata kelola TI-nya. Archetype federal menggambarkan model pengambilan keputusan yang dibagi antara otoritas pusat dan unit-unit otonom, di mana pengambilan keputusan dilakukan antara Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika sebagai pengembang pusat dan instansi PTSP daerah sebagai pengguna. Kemudian Kominfo menetapkan kebijakan, standar, teknis, dan infrastruktur aplikasi, sementara pemerintahan daerah memberikan masukan terkait kebutuhan layanan dan implementasi di lapangan. Jadi kolaborasi ini mencerminkan pembagian kewenangan yang seimbang antara pusat dan juga daerah. Nah, selanjutnya adalah analisis 5W1H dari artikel dengan judul The Model of E-Administration and COVID-19 Multi-Helix Collaboration Policy in Indonesia. Nah, jadi untuk kuatnya, jadi penelitian ini membahas tentang sebuah model kebijakan kolaborasi multi-helix berbasis e-administrasi untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. E-administrasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan internet. Prinsip-prinsipnya adalah efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel. E-administrasi bertujuan untuk mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, untuk siapa atau who, peneliti ini ada yang pertama yaitu Ibu Ayu Ningbudiati dan juga Ibu Ipah Emma Niati yang berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun informannya yaitu berjumlah 55 orang yang berasal dari kelima sektor multi health tersebut, yaitu ada dari pemerintahan, pelaku usaha atau sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan juga media. Kemudian untuk yang ketiga, where atau di mana. Jadi konteks penelitian ini
Ya, itu berada di Indonesia. Jadi artikel tersebut secara spesifik menyoroti data penggunaan internet di beberapa wilayah. Yang pertama Pulau Jawa dengan persentase 55% penduduk menggunakan internet untuk mencari informasi terkait COVID-19. Kemudian yang kedua, di Pulau Sumatera sebanyak 23% penduduk menggunakan internet untuk komunikasi seperti mencari informasi terkait bisnis, mengenai pekerjaan, dan juga terkait dengan hal-hal seperti rumah tangga. Nah, jadi artikel ini juga menyebutkan contoh aplikasi spesifik daerah seperti Picobar yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan situs web informasi COVID-19 milik Provinsi Banten. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada when atau kapan. Jadi penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yang dimulai di Indonesia sejak awal Maret 2020. Analisis dan pengumpulan data dilaksanakan selama periode kebijakan new normal. Nah, untuk why-nya atau mengapa penelitian ini dilakukan? Yang pertama, itu terkait dengan kebutuhan model terintegrasi. Jadi meskipun pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengatasi pandemi, belum ada model terpadu yang efektif dalam memberikan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua, yaitu kesenjangan digital dan efektivitas. Jadi terdapat kesenjangan digital yang masih tinggi di daerah-daerah terpencil. Selain itu, aplikasi atau situs web resmi pemerintah untuk penanganan COVID-19 seringkali tidak sepopuler dan senyaman media sosial bagi masyarakat umum. Kemudian yang ketiga yaitu potensi dari adanya media sosial. Dengan jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang mencapai 160 juta pada tahun 2020, platform seperti WhatsApp, Instagram, dan juga YouTube itu memiliki potensi besar sebagai sarana diseminasi informasi dan kolaborasi yang efektif, namun belum dimanfaatkan secara optimal dan terintegrasi. Nah, yang terakhir itu adanya kebutuhan mendesak untuk sebuah model yang dapat menekan kurva penyebaran pandemi saat itu dan dapat digunakan kembali untuk menghadapi bencana atau pandemi serupa di masa depan. Nah, untuk how-nya atau bagaimana, yaitu peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jadi data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau library research dan wawancara mendalam atau deep interview dengan 55 informan. Kemudian model yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu berlandaskan pada dasar hukum Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang mengatur semua bentuk penggunaan internet termasuk media sosial. Kemudian juga menggunakan platform kolaborasi. Jadi model ini tuh menyarankan pengguna media sosial yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Jadi sebagai platform utama untuk kolaborasi. Hal ini itu didasarkan pada fakta bahwa masyarakat lebih nyaman dan mudah memahami informasi melalui platform-platform tersebut. Nah, untuk prinsip pelaksanaannya sendiri, jadi implementasi model ini itu berpegang pada prinsip-prinsip e-administrasi yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.